warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan I Know You Superhero. Superhero. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang superhero yang berkarakter intuiting, guys. Di sini ada siapa aja ya? Spider-Man sama Doctor Strange. Kalau aku gini, Spider-Man-nya gimana? お前はもう死んでいる。何? Kesel nggak? Mulai ya lihat dong wajahnya ya. Kita usilin aja gimana cara kita beraksi. mulai kesel loh dia guys. Nah, jadi ngomong-ngomong begitu karena Intuiting itu kan terkenal usil ya. Nah, dan kenapa sih kok dua karakter ini yang teridentifikasi sebagai karakter Intuiting? Nah, tidak hanya sekedar dari bajunya atau namanya ya, strange kemudian aneh terus kita bilang intuiting gitu bukannya, tapi emang dari beberapa cara berpikir dan berperilakunya si Dr. Strange ini memang menunjukkan nih fakta-faktanya ya. Dr. Strange sebelum dia menjadi superhero awalnya dia adalah seorang dokter bedah ahli. Dokter ahli bedah yang perfeksionis banget. Super perfeksionis. Teman-teman silahkan lihat di Doctor Strange 1 ya. Doctor Strange 1 itu dia benar-benar perfeksionis dan itu cirinya dari intuiting introvert banget. Perfect banget. Bahkan dia saking merasa pinternya dan dia kan emang learner banget ya, pembelajar banget gitu. Jadi dia ketika mendapatkan tantangan membedah sesuatu yang ecek-ecek gitu, dia nggak mau tuh, give me a challenge gitu, give me yang, kasih aku yang berat gitu. Dan itu ciri intuiting introvert banget nih si Doctor Strange dari aslinya sebelum dia menjadi superhero ya, jadi sorceress penyihir ya. Kan, dan kemudian kan dia mengalami kecelakaan itu kan. Billy, what do you got for me? I've got a 35-year-old Air Force colonel, crushed his lower spine in some kind of experimental armor, mid-thoracic burst fracture. Yeah, well, I could help, but so could 50 other people. Find me something worth my time. I have a 68-year-old female with an advanced brainstem glioma. Yeah, you want me to screw up my perfect record? Definitely not. How about a 22-year-old female with an electronic implant in her brain to control schizophrenia struck by lightning? That does sound interesting. Can you send me the... Got it. Terus dia mencari tahu sumber kekuatannya juga dari buku ya kan, dari belajar. The Book of the Invisible Sun, Astronomia Nova, Codex Imperium, Key of Solomon. You finished all of this? Yep. Gitu. Kalau ayah lihatnya apa lagi? Kembali pembelajar banget. Jadi pas waktu dia berguru lah istilahnya ya di itu, lupa dimana. Pokoknya berguru lah di itu, supaya dia dapat ilmunya. Dia ini banget curious banget. Sampai kan nanya ini apa sih, ini apa gitu, sampai ada bagian part buku yang sebenarnya nggak boleh dibaca gitu, tapi dia nyuri akhirnya baca, akhirnya bisa menguasai ilmu itu hebat daripada murid-murid yang lain. Iya, breaking rules ya. Jadi saking curiosity-nya tinggi, kadang-kadang emang intuiting itu akan breaking rules untuk mencapai apa yang pengen dia tahu gitu, melebihi dari apa yang sudah ditakar sama bahkan oleh gurunya gitu. Come on, just give me the book. No. Once in this room, you begged me to let you learn. Now I'm told you question every lesson, preferring to teach yourself. Once in this room, you told me to open my eye. Now I'm being told to blindly accept rules that make no sense. Like the rule against conjuring a gateway in the library.
Wong told on me? You're advancing quickly with your sorcery skills. Dan visionernya itulah yang membuat dia pada akhirnya justru dipercaya oleh gurunya dan bisa ngebantu ya. Dan dipercaya untuk memegang ini nih, Infinity Stones yang hijau ya, yang time ya. Time. Mengatur waktu. Jadi dia bisa bergerak dari berbagai dimensi waktu. Gitu. Terus satu lagi yang ini cari alternatif waktu di Infinity War. Itu kan pas ini ada salah satu scene yang dia kayak semedi gitu terus cari alternatif kemenangan ya. Ya ketika mereka udah mau kalah banget ya. Ya. Nggak ada yang nyuruh, pokoknya tiba-tiba dia semedi, ditanya sama Iron Man, kamu ngapain sih gitu. Aku sedang mencari alternatif kemungkinan kemenangan mereka melawan Thanos. Dan ada berapa? 14 juta sekian ya. ratus gitu. Ada 14 juta kemungkinan dan hanya ada satu kemungkinan mereka menang. Nah, itulah cara berpikir mencari alternatif, learner ya, kemudian kreatif ya, maksudnya mau mencari tahu terus gitu ya. Dan perfeksionis itu intuiting introvert banget. Nah, kalau si Spider-Man nih, kenapa kok dia kita judgement sebagai intuiting juga? Di Spider-Man ini yang Homecoming yang pertama itu dia kan anak pinter ya, anak sekolah di malah masa ya. mudanya. Masa muda pinter terus invention, jadi apa namanya? Dia dari barang-barang bekas dia kumpulin gitu terus jadi topeng. Jadi salah satu buat teknologi ini dia webnya itu dia sendiri, itu dia bikin sendiri gitu. Terus ada beberapa alat-alat yang dia rakit sendiri dari bahan-bahan yang tidak berguna. Ya, jadi cara kerjanya adalah merakit ya. Jadi apa yang ada di sekitarnya dia rakit, dia coba-coba ya kan sampai dia berkali-kali jatuh gitu ya. Terus dia tadi berbeda banget dengan sensing yang show off, dia menutupi ya. Sampai kepada ontinya, kepada bibinya aja dia benar-benar nutupin, kepada girlfriendnya juga kalau ya terbukanya itu waktu terpaksa aja. Jadi emang Spider-Man ini seperti intuiting extrovert yang kreatif, optimis, merakit gitu ya cara kerjanya. Dan ciri intuiting yang memang cerdas teman-teman sejak mudanya gitu ya, dia memang sudah bisa bermanfaat gitu. Jadi tidak tadi dengan optimismenya dia tidak melihat berapapun umurnya, dia bergaul dengan tipe manapun ya, akhirnya dia menjadi superhero termuda ya kayaknya ya. Ya kids kan dia. Ya dipanggilnya kan kids juga ya kan, dan cheerful gitu kan, seru gitu. Pokoknya kikuk. Nah, tapi kikuknya ya, sekali lagi dalam hal cinta beda banget dengan si playboy. Kalau dia mah tipenya kikuk gitu, mencintai ya mencari yang pinter juga ya kan, terus yang aneh. Tidak hanya sekedar pinter tapi juga aneh gitu. Oke guys, itu tadi karakter superhero yang kita coba analisa, dan ini Spider-Man yang intuiting extrovert dan Doctor Strange dengan perfeksionisnya intuiting introvert. I know you because I love you. Kita akan bahas kali ini teman-teman tentang feeling. Pendekatannya ke teman-temannya tuh dari hati ya. Dari hati. Jadi hati yang terluka sih.